Satu selawe ya? Iya. Ya, anu rada bulan. Oh, itu sandal itu sih. Plus. Guru agama itu bukan dia. Masih belum dibawa info. Apa sampean? Ya posemi putih. Wes mi. Disiplin belajar ya, Dik. Wani biro. Yo, wani besoknya. Jadi kita telepon. Tunggu, tunggu. Balik. Sikilnya ya, Pak. Oh, aku gini-gini sikilnya nggak pegang. Mulai nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Kepatihan 1, yang kami hormati dan kami banggakan seluruh Dewan Guru SDN Kepatihan 1. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat sehingga bisa menghadiri acara diseminasi modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak angkatan 9
yang ada di SDN Kepatihan 1. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya di sini yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa menghadiri kegiatan diseminasi kami. Bapak Ibu semuanya, untuk kegiatan pada pagi hari ini susunan acaranya yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga adalah perkenalan dari setiap calon guru penggerak, acara yang berikutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah, dan acara yang kelima yaitu acara inti kegiatan diseminasi penyampaian materi modul 1.4 budaya positif, dan acara yang berikutnya yaitu refleksi, dan terakhir penutup atau doa. Untuk acara pembukaan pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga ilmu yang kita dapatkan jadikan ilmu yang manfaat barokah. Semoga bisa kita terapkan kepada peserta didik kita, dan semoga ilmu yang didapatkan oleh peserta didik jadikan ilmu yang manfaat barokah. Amin amin. Allahumma sholli ala syafaati Rasulillah bi barakatil Fatihah. Kami sampaikan terima kasih. Untuk acara berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Ani Setianingsih. Kepadanya kami persilakan. Kepada Bapak Ibu kami mohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang berikutnya yaitu perkenalan CGP. Awalan sebelumnya saya akan perkenalkan diri. Saya Mami Ilailia, CGP Angkatan 9 dari kelas 04243A dengan pengajar praktik saya Ibu Dwi Mila Indriani. Kemudian dengan fasilitator saya yaitu Bapak Muhammad Mahdum MPD. Monggo Bu Seti. Terima kasih waktunya. Perkenalkan, nama saya Setianingsih. Saya merupakan calon
Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Semangat, Pak. Ya, perkenalkan saya Aning Setianingsih, calon guru penggerak angkatan 9 dari kelas 042A. Dengan fasilitator saya ada Bu Ima Budi Nuryani SPD, dan PP saya pengajar praktiknya ada Bu Diana MPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilik Maulida, CGP Angkatan 9 dengan fasilitator Bapak Doni Yanuarta dan Bapak PP yaitu Bapak Eko Mulyotomo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih untuk acara yang berikutnya, yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibunda DRA yang sudah MPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati empat ibu-ibu guru CGP, Kepsa, Bu Aning, Bu Lili, Bu Septi, dan Bu Mami, dan Bapak Ibu guru Kepatihan 1 yang selalu saya banggakan. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini agak sedikit gerah, kita bisa melaksanakan acara diseminasi CGP Angkatan 9 dalam keadaan sehat walafiat. Diseminasi untuk pagi hari ini yaitu diseminasi aksi nyata budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh 4 ibu-ibu guru kita yang cantik ini. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, marilah salawat selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kegiatan diseminasi pada hari ini akan berjalan dengan lancar, sukses, sesuai dengan harapan kita semua. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya bangga terhadap panjenengan di angkatan 9 ini, Kepatihan 1. Ada 4 CGP yang lolos untuk kegiatan guru penggerak. Dengan adanya 4 CGP di tahun ini atau angkatan 9, ini merupakan lanjutan dari CGP angkatan 8, 7, 6 sampai ke bawah sampai 3. Alhamdulillah CGP di Kepatihan 1 sudah ada sekitar 9 orang. Monggo tepuk tangan bersama-sama. Nah, ini menginspirasi untuk semua guru yang belum mengikuti calon guru penggerak. Alhamdulillah di angkatan 10 kita punya Bu Rofi. Selamat ya Bu Rofi. Kemudian Bu Nurrohmah, Bu Nurrohmah masuk angkatan 8. Alhamdulillah. Nah, masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan di pagi hari ini karena bersamaan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, tujuan dari diseminasi aksi nyata budaya positif nanti yang akan dipaparkan, disampaikan oleh 4 guru kita atau teman kita. Yang pertama Bu Ani nanti masalah asa, asik, asuh dalam program kebersihan. Kemudian
Bu Mami di sini ada kaitannya dengan Bu Ani, programnya yaitu pengolahan sampah di SDN Kepatihan 1. Kemudian Bu Septi di sini programnya yang akan disampaikan kepada penjenengan nanti yaitu disiplin belajar, khususnya pada pembinaan mapel matematika dan mapel IPA. Kemudian yang terakhir Bu Lili, ini guru agama hebat, baru satu guru Kepsa yang CGP, ini yang 3 guru berikutnya saya harapkan bisa mengikuti Bu Lili. Programnya adalah disiplin sholat duhur. Nah, keempat program yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita itu sebetulnya sudah ada di sekolah kita, tetapi dengan adanya ide inovasi dari beliau-beliaunya ini nanti bisa memberikan inspirasi dan semangat kepada panjenengan semua untuk bisa ikut serta berpartisipasi, ikut melakukan program ini dengan baik, sehingga nanti apa yang diharapkan oleh keempat dari guru CGP kita akan bisa bermanfaat khususnya bagi anak-anak SDN Kepatihan 1. Bapak Ibu, diseminasi dengan sosialisasi itu ada bedanya. Kalau sosialisasi penjenengan hanya menerima informasi, tetapi pada acara diseminasi pada pagi hari ini, harapan saya panjenengan nanti akan berubah mindset, itu yang pertama. Yang kedua, bisa melakukan, kan? Karena di sini ada prosesnya. Nah, untuk bisa menghasilkan proses itu, panjenengan harus ikut serta melaksanakannya. Dengan cara apa? Dengan cara mengubah mindset dulu. Setelah itu baru melakukan tindakan. Dan tindakannya ini harus ada kerjasama, kolaborasi. Tanpa penjenengan, ibu-ibu 4 CGP ini tidak bisa melaksanakan programnya dengan baik. Oleh karena itu, saya mohon dukungan penjenengan, tidak hanya sekedar menerima, setelah menerima kemudian ditinggal begitu saja, tapi harapannya ibu setelah menerima mindset berubah, kemudian terjadilah inovasi. Setelah inovasi, lakukan tindakan. Tindakannya harus tindakan yang nyata dan berkelanjutan. Jadi hanya berhenti sampai program CGP 9 saja atau 10 saja, tapi terus berlanjut sehingga sekolah kita nanti akan menjadi sekolah yang mempunyai karakter yang diharapkan sesuai visi dan misi sekolah kita. Itu harapan saya. Dan harapan keempat CGP yang ada di samping kiri kanan saya. Bagaimana Bapak dan Ibu, sanggup kira-kira? Sanggup? Siap. Kepsa? Siap. Iya. CGP Angkatan 9? Jos. CGP Angkatan 9? Jos. Bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Semoga acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita semua. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Kami sangat bersyukur sekali karena punya kepala sekolah yang sangat mendukung
dan selalu memberi motivasi yang baik buat kami sehingga kami bisa tergerak untuk bisa menjadi yang lebih baik. Terima kasih Ibu. Bapak Ibu yang kami banggakan, untuk acara yang selanjutnya yaitu pemaparan materi atau diseminasi tentang budaya positif. Monggo Bu Sakti. Nah, dalam diseminasi kali ini yang pertama nanti kita akan menjabarkan tentang apa itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Dan selanjutnya ada keyakinan kelas. Nah, sudahkah Bapak Ibu di kelasnya menerapkan keyakinan kelas? Nah, seperti apa sih keyakinan kelas? Nanti akan dijabarkan oleh CGB. Kemudian kita akan mengupas tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, dan nanti akan dijabarkan juga tentang 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah yang dihadapi oleh anak-anak. Lanjut Bu Sakti. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Monggo. Nah, di sini waktu itu terus berlalu. Waktu itu bukan uang, tetapi waktu itu adalah hal yang sangat penting. Waktu adalah nafas yang setelah terlewat tidak akan bisa kembali. Waktu adalah ibadah. Manusia sesungguhnya hanya pengendara di atas punggung usianya yang bisa dipenuhi hari demi hari, bulan dan tahun tanpa terasa. Nafas kita terus berjalan seiring jalannya waktu, setia menuntun kita ke pintu kematian. Sesungguhnya dunialah yang makin kita jauhi dan liang kuburlah yang makin kita dekati. Satu hari berlalu berarti satu hari pula berkurang usia kita. Umur kita yang tersisa di hari ini sungguh tak ternilai harganya, sebab esok hari belum tentu menjadi bagian dari diri kita. Karena itu jangan biarkan hari ini berlalu tanpa kebaikan yang bisa kita lakukan. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat untuk mati tidaklah harus tua. Jangan terperdaya dengan badan sehat, karena syarat mati tidak pula harus sakit. Maka teruslah berbuat baik dan berkata baik. Walau tak banyak orang yang mengenali kebaikan kita, tapi kebaikan yang kita lakukan adalah kebahagiaan, di mana perbuatan baik kita akan terus dikenang oleh mereka yang kelak kita tinggalkan. Jadilah seperti akar yang tidak terlihat, tapi tetap menyokong kehidupan. Jadilah seperti jantung yang tidak terlihat, tapi terus berdenyut setiap saat tanpa terhenti. Nah, hingga membuat kita terus hidup sampai batas waktunya untuk berhenti. Ini sangat menginspirasi kita ya Bapak Ibu. Kita sebagai seorang pendidik, kita sebagai seorang pendidik memang diharapkan untuk bisa menjadi panutan, jadi contoh buat murid-murid kita, buat lingkungan sekitar kita. Karena memang manusia itu diciptakan oleh Allah, diciptakan oleh Tuhan untuk beribadah. Nah, beribadah itu tidak hanya sholat atau mungkin ke gereja bagi yang beragama lain, tapi beribadah itu bisa dalam segala hal. Kita berangkat dari rumah ke sekolah untuk niat mengajar, itu juga termasuk ibadah. Kemudian kita tersenyum, kita rukun dengan sesama, kita berbuat baik, itu adalah sebuah ibadah. Dan Bapak Ibu semuanya, nah sebelum kita belajar di sini, biar tidak terbawa untuk mewek-mewek ini kayaknya. Nah, saya punya yel-yel ini ya. Nanti saya bilang kalau guru Kepsa, jos gandos, uye ya. Nah, ya semuanya semangat, ya semangat, ya. Monggo.
Guru Kepsa, jos gandos. Oh yeah. Nah, saya juga kepingin cek ini ya. Apa? Slogan jargon kita ya. Jargon Kepsa ya. Kepsa satu hati. Nah ya, monggo Bapak Ibu. Kepsa satu hati, satu tekad, satu tujuan. Kepsa jaya. Nah, betul sekali. Dari jargon kita ini seperti yang Ibu Emi sampaikan tadi, bahwa dari setiap CGP ini kita punya visi masing-masing, visi yang nantinya sangat berkeinginan untuk bisa membawa sekolah kita, membawa Kepsa bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi unggulan di Kabupaten Jember ini. Nah, di modul 1 ini di pendidikan guru penggerak, pertama kita mempelajari tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Seperti kita tahu bahwa Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Jadi di kurikulum Merdeka ini pemerintah ingin pendidikan itu seperti yang digaungkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya di modul 1.2 kita juga belajar nilai dan peran guru penggerak, kemudian visi guru penggerak seperti yang sudah kami sampaikan pada waktu itu, bahwa setiap guru penggerak itu akan ada visinya. Nah, dan visi kami tidak jauh beda dengan visi sekolah, karena memang visi sekolah itu sudah mencakup semuanya. Nah, kita sudah ajukan jempol untuk Kepsa. Dan selanjutnya di sini adalah tentang disiplin positif seperti yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya berarti untuk paradigma pembelajaran sebelumnya berarti ya, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini pemerintah ingin bangsa Indonesia dimulai dari pendidikan dasar itu mempunyai generasi yang berkarakter. Jadi tidak hanya mereka dituntut untuk mahir dalam pengetahuan saja, tetapi mereka juga dibekali dengan karakter yang bisa menjadikan mereka kuat, bisa menjadikan mereka pribadi yang lebih baik. Nah, di sini dalam profil pelajar Pancasila, yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kenapa ini ada di poin pertama? Karena beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia itu adalah inti dari setiap orang, dari karakter orang itu intinya ada di beriman dan bertakwa. Jika mereka sudah berakhlak mulia, insya Allah mereka akan bisa mengimbas kepada yang lain, pada karakter-karakter yang lain. Kemudian ada berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis serta mandiri. Nah, ini nanti kita akan kupas banyak di berikutnya. Monggo bisa selanjutnya. Nah, filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah layaknya seperti kita menanam padi. Nah, guru itu diibaratkan adalah seorang petani. Nah, petani di sini kita hanya bisa menanam, kemudian merawat, memupuk. Nah, tapi kita tidak bisa untuk menentukan ini nanti tumbuhnya harus bagus, tumbuhnya harus seperti yang kita inginkan. Nah, tetapi kita hanya bisa menuntun. Nah, sama juga kepada anak-anak. Nah, kita itu guru diharapkan menuntun murid-muridnya. Nah, di sini anak yang dilahirkan itu boleh diumpamakan seperti sehelai kertas yang sudah ada tulisannya, tapi
tapi semua tulisan itu kabur. Jadi persepsi kita bahwa anak itu seperti kertas kosong itu adalah salah, ya. Jadi anak itu diibaratkan adalah seperti sehelai kertas yang ada tulisannya, tapi tulisan itu kabur. Nah, tugas kita sebagai seorang guru, sebagai orang tua, itu adalah menebalkan tulisan itu untuk bisa menjadi sebagai budi pekerti yang baik. Nah, makanya sifat anak, nah karakter anak itu biasanya memang dibawa dari rumah mereka masing-masing. Nah, di sekolah guru itu berwajiban untuk menuntun mereka. Kemudian sebaiknya segala tulisan kabur, sebaliknya ya, segala tulisan kabur yang bermakna buruk hendaknya dibiarkan agar jangan sampai menjadi tebal, bahkan semakin kabur. Karena memang kita tahu setiap manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan, ada kelebihan, ada sifat baik yang kita miliki, ada sifat buruk yang kita miliki juga. Ya, seperti kita juga di Kepsa ini, semua guru pasti punya kepribadian masing-masing, punya ciri khas masing-masing. Peserta didik kita juga seperti itu. 28 anak, mereka punya kepribadian masing-masing, punya gaya belajar tersendiri, kemudian punya karakter yang berbeda. Nah, dari sini guru harus mengetahui untuk karakter dari tiap anak tersebut. Kemudian kita juga diharapkan, ya Bapak Ibu, kita diharapkan ketika mengajar nantinya kita bisa mengajar secara berdiferensiasi atau mengajar sesuai dengan gaya belajar anak. Nah, oke, ini skip aja belajar. Selanjutnya langsung tentang disiplin, dan disiplin. Guru Kepsa, jos dan das, wah, kayaknya tekan ini. Bapak Ibu, nanti disimak dengan baik ya, karena nanti di setiap akhir penyampaian materi kita ada door prize-nya. Nanti harus giat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita biar dapat door prize-nya. Putar katanya Bu. Yang slide itu video. Wih. Bah, halo. Wes. Wes. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita akan belajar tentang budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Kalau namanya positif itu berarti baik. Nah, kalau Bapak Ibu dapat kabar positif itu senang nggak ya? Senang ya? Apalagi positifnya garisnya 2 gitu ya. Senang? Oke. Nah, Bulik senang ini kalau dapat positif 2. Untuk budaya positif itu adalah upaya membangun budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid. Itu diawali dengan yang pertama adalah membentuk kelas lingkungan yang mendukung terciptanya budaya positif, yaitu dengan menyusun kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas yang efektif itu dapat membantu dalam pembentukan budaya disiplin positif di kelas. Nah, sudahkah di kelas Bapak Ibu ada keyakinan kelasnya, ada kesepakatan kelasnya? Nah, seperti apa kesepakatan kelas itu? Beda ya
dibuat dengan melibatkan anak-anak. Jadi kita minta mereka menginginkan belajar itu seperti apa di kelas. Nah, jadi bukan kita membuat peraturan tidak boleh makan di dalam kelas, harus saling menghormati, seperti ini. Kalau kesepakatan kelas kita buat bersama, ya, itu nanti anak akan mempunyai kesadaran, mereka akan mempunyai rasa kesadaran dalam dirinya. Mengapa mereka membuat seperti ini? Nah, mereka menginginkan kelas itu bersih. Nah, berarti konsekuensinya apa? Kalau mereka menginginkan kelas yang bersih, berarti mereka tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian mereka harus menjaga kebersihan kelas, melaksanakan jadwal piket. Nah, itu adalah kesepakatan kelas. Kalau peraturan, anak kurang tumbuh dalam dirinya akan kesadaran tentang kesalahan yang mereka perbuat. Tapi kalau kesepakatan kelas, mereka akan tahu apa kesepakatan kelas yang ada di sekolah kita, nak. Nah, harus saling menghormati. Nah, hari ini kamu sudah berbuat apa? Kamu melakukan ini tidak sesuai dengan kesepakatan yang mana? Itu bedanya antara peraturan dengan kesepakatan kelas. Di sini kita membuat kesepakatan kelas itu memang bertujuan untuk membuat anak menjadi disiplin. Nah, apa itu disiplin? Disiplin sebelum itu disiplin. Disiplin, ya Bapak Ibu. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal, yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri. Nah, jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan adanya motivasi eksternal atau motivasi yang berasal dari orang lain untuk mendisiplinkan dirinya. Nah, disiplin itu merupakan perbuatan kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar mereka dapat mencapai satu tujuan yang mulia. Yakni apa? Tujuan mulianya yaitu sebuah nilai-nilai kebajikan yang merupakan sifat-sifat positif pada manusia. Nah, nilai-nilai kebajikan itu merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai kebajikan merupakan salah satu motivasi intrinsik yang ada dalam diri anak. Nah, nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, setiap perilaku atau perbuatan itu pasti memiliki suatu tujuan, seperti yang disampaikan oleh Dr. William Johnson pada teori kontrol 1984. Kita mengajarkan kepada anak-anak, menuntun anak-anak itu untuk mereka menjadi pribadi yang disiplin, pribadi yang berkarakter baik. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal itu perlu sekali diberlakukan di sekolah agar peserta didik itu telah bisa menjadi individu yang baik dan disiplin dalam memberlakukan disiplin positif. Nah, dalam memberlakukan disiplin positif, kita perlu melibatkan siswa dalam pembuatan seperti yang saya sampaikan tadi. Kita melakukannya melalui musyawarah, kemudian melalui atau diskusi, seperti itu. Dan di sini, tutup dulu seperti ini ayah saya mau buat tadi. Nah, tutup dulu bisa. Yes.
kemudian bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, di sini ya Ibu ini dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, pasti Bapak Ibu pasti saya yakin punya nilai-nilai kebajikan yang diharapkan untuk bisa dimiliki oleh peserta didiknya. Nah, setelah ini nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu adalah termasuk salah satu dari nilai-nilai kebajikan yang diharapkan bisa dimiliki oleh setiap peserta didik. Nah, sekarang saya mau memberikan sticky note. Bapak Ibu silakan menuliskan nilai kebajikan yang diharapkan bisa dimiliki oleh peserta didiknya. Ya, silakan. Siapa lo SD ya? Nanti nilai kebajikan ini apa? Sticky note ini ditempel di pokoknya kalau bukan satu jus ya, sudah selesai, silakan. Saya akan memilih 3 tercepat. Ya, beda. Silakan ditempel, bisa ditempel di belakang ya. Gimana? Ya, beres kamu materi bisa. Ayo beda, silakan di sini. Di sini aja ya. Bukannya cepat. Oke. Ayo cepat. Nah. Berapa maksimal? Berapa hadiahnya? Aku kayak solehan. Wenda mau berdua lagi selesai dulu. Anita. 3, saya tadi minta 3 ya. Nah, kalau yang satu berarti kurang. Nah. Tiga, aku kayak Mana aku satu tadi mana? Oke, saya akan memilih 2. Dua tercepat yang terbenar dalam menentukan dalam menuliskan nilai-nilai kebajikan yang diharapkan itu yang nanti akan mendapatkan prize. Wah, yang pertama di sini ada toleransi, kemudian rasa hormat, integritas, empati. Coba disetting apakah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada di sini? Ya, betul sekali. Oke, bisa. Ayo bantu ya. Selanjutnya saya akan memilih satu lagi. Di sini ada yang menuliskan beriman bertakwa kepada Tuhan. Cuma 2 ini ya. Sopan santun 2 juga. Yang diharapkan adalah yang memiliki akhlak itu 1. Nah, berarti di sini yang diambil adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Tulisannya siapa tadi? Gue selamat berwiri. Wiri dapat berprize. Selamat ya. Iya. Oke. Terima kasih. Ya. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi benar sekali apa yang Bapak Ibu tuliskan di sekitar itu, bahwa nilai-nilai kebajikan yang diharapkan yang bisa dimiliki oleh seorang murid adalah mereka mempunyai toleransi,
kemudian kerja sama, percaya dengan dan juga komitmen. Nah, itu ya. Jadi di sini tidak hanya guru saja yang mempunyai nilai-nilai kebajikan itu, tetapi juga peserta didik. Kita harapkan mereka memiliki nilai-nilai kebajikan yang nanti akan mereka bawa sampai mereka dewasa. Nah, terima kasih. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, selanjutnya akan materi berikutnya tentang apa? Teori motivasi yang akan disampaikan oleh Ibu Lili Maulida. Kepadanya dipersilakan. Tepuk tangan dulu buat Terima kasih atas waktunya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Bagaimana? Bagaimana kamu? Ya. Alhamdulillah. Ya, baik. Sekarang saya akan menyampaikan atau memaparkan materi tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Di sini kita akan belajar bersama. Okay? Langsung kalau Bapak Ibu semua, mari kita berpikir dari diri kita sendiri. Ya, sudah bisa dimulai ya. Baik Bapak Ibu guru semua, sekarang mari kita mulai berpikir dari diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, kemudian mengapa kita melakukan sesuatu dan apakah sesuatu itu kita lakukan atas dorongan dari orang lain atau dari diri kita sendiri. Nah, hal ini sering sekali terjadi. Sesuatu itu bisa dipengaruhi oleh lingkungan, ya. Oleh lingkungan. Kita melakukan sesuatu itu bisa juga termotivasi oleh lingkungan atau hal-hal yang membuat kita tidak nyaman atau menghindari ketidaknyamanan. Sekarang kita akan bahas lebih dalam lagi sesuai dengan teori dari Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Nah, ini ada 3 macam teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, teori ini adalah tahap terendah dari teori motivasi karena orang yang termotivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini biasanya akan mengatakan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi bisa disimpulkan bahwa dia melakukan sesuatu karena adanya faktor eksternal, karena dia tidak ingin mendapatkan hukuman. Nah, seperti itu. Jadi motivasi ini merupakan motivasi eksternal, jadi dari luar diri kita. Kemudian yang kedua yaitu untuk
motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya orang yang termotivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ini melakukan sesuatu hanya karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain yang menurutnya itu adalah hal penting untuk dilakukan. Jadi selain mendapatkan pujian, dia juga ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari apa yang dilakukan. Jadi sesuatu yang dilakukan itu termotivasi karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga termasuk motivasi eksternal. Jadi motivasi dari luar diri manusia. Kemudian yang ketiga itu motivasi untuk menghargai diri sendiri. Motivasi untuk menghargai diri sendiri ini merupakan motivasi yang menjadi tujuan dari disiplin positif. Nah, biasanya orang yang menggunakan motivasi ini dia akan berkata, saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi apabila saya melakukannya akan menjadi orang seperti apa. Jadi hal ini termotivasi dari dirinya sendiri, dari nilai-nilai yang dia percaya. Mau menjadi apa dia? Mau menjadi seperti apa yang dia inginkan. Jadi termotivasi dari dirinya sendiri. Dan hal ini merupakan motivasi internal yang menjadi tujuan dari disiplin positif. Next. Disiplin positif. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin ini biasanya dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu disiplin. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Nah, Dian Bosman menyatakan bahwa disiplin ini berasal dari bahasa Latin yang artinya bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Nah, hal ini juga berasal dari akar kata yang sama yang berarti murid. Nah, untuk menjadi seorang murid itu juga harus paham betul alasannya mengapa mereka mengikuti suatu ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, next book. Kemudian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan tertentu, apabila ada atau terdapat suatu pelanggaran, tentunya sesuatu itu harus terjadi. Maksudnya tindakan terhadap sesuatu pelanggaran itu pada umumnya berbentuk hukuman, berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini ada beberapa perbedaan. Hukuman di sini biasanya bersifat tidak terencana atau tiba-tiba dan bersifat satu arah. Biasanya kalau di kelas yang lebih dominan adalah guru yang biasanya memberikan hukuman. Jadi hukuman satu arah, jadi dari guru ke murid tanpa adanya suatu kesepakatan. Jadi itu hukuman. Kemudian disiplin dalam bentuk konsekuensi ini berbeda dengan hukuman. Kalau disiplin dalam bentuk konsekuensi ini sudah terencana baik antara guru dengan murid. Jadi ada suatu kesepakatan. Nah, misalnya apabila seorang murid tidak mengerjakan tugas selama 3 kali lebih, misalnya dia akan mendapatkan, dia harus belajar di luar kelas. Nah, itu konsekuensinya dia harus belajar di luar kelas. Misalnya dia tidak mengerjakan tugas selama 3 kali. Jadi ini sudah ada kesepakatan. Jadi